Selamat siang kelas kimia dasar 1. Jadi kemarin kita sampai di domain 4 ya, tetrahedral ya kalau tidak salah ya. Yang ini C4. Nah, sebelum lanjut di sini di halaman 40 sudah ada bentuk-bentuk molekul yang disajikan gitu ya. Jadi di sini untuk domain 3 ya. Domain 3 ketika ada PEI-nya 2, PEB-nya 1 ya. Jadi contoh molekulnya berapa ini? 3 ya. Jadi dia segitiga segitiga datar ya. Ini kan trigonal bipiramida. Bipiramida itu artinya kan dua piramida. Artinya piramida atas sama piramida bawah. Jadi ada di bidang di tengahnya itu segitiga, terus ada bentuk piramidanya di atas sama piramida di bawah. Kalau bangun matematikanya itu namanya apa ya? Yang kalau kerucut kan begini ya. Kalau yang yang bidang yang 3 dimensi yang ada ininya, yang ada piramidanya tapi alasnya itu segitiga, itu namanya apa kalau di matematika? Limas, Ibu. Limas ya. Ya, limas, kayak limas, terus limasnya itu ada limas sebelah atas sama limas sebelah bawah. Jadi cara membayangkan trigonal bipiramida itu seperti itu. Tapi kalau kemarin kan NH3 kan saya bilang NH3 itu kan trigonal piramida. Jadi dia tuh bidang dasarnya itu kayak limas kan ya. Segitiga tapi dia ada membentuk kayak apa sih bahasanya? Atap ya. Piramida lah di atas dia gitu, seperti itu ya. Bisa dibayangkan lah ya. Jadi beda antara ini bukan menekuk sih, ini di sini menekuk tapi gambarannya segitiga datar ya. Nah, bedakan dengan segitiga datar dan trigonal piramida. Kalau segitiga datar dia cuma 2 dimensi ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi dia cuma bidangnya tuh X sama Y aja, sedangkan kalau trigonal piramida sudah 3 dimensi. Jadi sudah kalian berpikir ke limas gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk kemarin kan saya sudah sampai di domain 4 ya. Di sini dia cuma menyebutkan untuk trigonal piramida sama V-band ya. Menekuk itu bahasa lainnya V-band atau bentuk V. Yang kemarin itu kayaknya jangan pakai ini dulu deh. Yang kemarin itu jadi domain 4 itu kemungkinan strukturnya ada 3 ya. Kemungkinan strukturnya ada 3 tergantung PEB dan PEI-nya gitu. Jadi kalau PEB-nya 0, PEI-nya 4, 1, 3, sama 2 gitu ya. Jadi strukturnya ini tetrahedral sama ini. Kalau yang ini trigonal piramida. Sama bentuk V ya. Seperti itu ya. Jadi ketika ini perbedaannya cuma di pasangan elektron bebasnya ya. Jadi kalau pasangan elektron bebasnya bertambah, sudut antara atom yang berikatan juga semakin kecil. Kenapa? Karena kemarin kan saya sudah bilang untuk CH4 ini ya, untuk tetrahedral itu dia itu sudutnya itu bukan kelihatan di sini kayak 120, tapi ternyata sudutnya itu 109,5 ya. Ketika satu ikatan lepas dan ada pasangan elektron bebasnya seperti yang punyanya NH3, jadi tidak sama karena CH4 dan NH3 kan beda atom pusatnya. CH4 atom pusatnya C, NH3 atom pusatnya N. Jadi ada pasangan elektron bebasnya, kemudian ada hidrogen di sini. Tapi mereka tidak tidak
sebidang ya. Jadi mereka membentuk kayak sudut begitu. Nah, sudut antara yang satu dengan lainnya itu semakin kecil sebesar 107. Ketika ada pasangan elektron bebas, dia akan memberikan tolakan kepada atom-atom lain yang sedang berikatan sehingga sudut antara atom yang membentuk ikatan itu semakin kecil. Makanya namanya kan phase pair ya kemarin tuh udah. Phase ini ya. Valence shell pair electron repulsion. Jadi berdasarkan tolakan elektron. Nah, ketika dia menjadi seperti H2O ketika satu ikatan juga lepas, seperti ya, saya bukan bilang menjadi. Kalau menjadi berarti kan NH2, tapi seperti H2O. Kan H2O itu kan dia punya 4 elektron bebas dan atau bahasanya 2 pasangan elektron bebas ya yang tidak berikatan. Nah, besar sudut ini lebih besar lebih kecil? Lebih besar, Bu. Lebih besar. Kenapa lebih besar? Yang tadi jawab silakan. Yang jawab tadi nada ya? Ya, kenapa lebih besar nada? Nah, pasangan elektronnya lebih sedikit. Pasangan elektron yang mana? Yang berikatan apa yang bebas? Yang berikatan, Ibu. Ferdinand Tuhetero. Sudutnya lebih besar apa lebih kecil? Kristo Huka. Coba jawab. Ya, Bu. Jawab. Sudutnya lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, Bu. Kenapa lebih kecil? Kenapa sudutnya lebih kecil menurut kamu? Biar konsepnya dapat dulu. Kalau semakin kan C4 kan tidak ada PEB-nya. Di NH3 ada PEB1. Di H2O ada PEB2 gitu. Kira-kira yang semakin banyak PEB berarti sudutnya semakin besar apa semakin kecil? Kecil, Ibu. Semakin kecil, kenapa? Kan harus ada alasannya ya. Karena tadi kan yang seperti Ibu bilang jika PEB-nya lebih banyak berarti sudutnya itu lebih kecil. Ya, tuh kan lagi kamu jawabannya masih gitu ya. Kenapa sudutnya lebih kecil? Karena PEB-nya tambah banyak, Ibu. Makanya sudutnya lebih kecil. Yang saya mau cari alasannya, Rista. Veronica, Yasmin. Ya, jadi sudutnya semakin kecil karena pasangan elektronnya itu memberikan tolakan kepada atom-atom yang dalam ikatan. Kenapa? Semakin banyak pasangan elektron bebas semakin besar tolakan? Iya, karena kan dalam satu tempat itu kan mereka berpasangan dengan elektronnya beda spin tapi jenisnya sama-sama negatif. Berarti tolakan mereka besar. Sehingga kenapa kekuatan yang bebas itu lebih besar dari kekuatan yang punya ikatan ya? Ya karena ketika mereka bebas ya mereka dalam keadaan bebas pun mereka saling bertolakan di dalam sistem mereka. Jadi mereka memberikan tolakan yang lebih besar kepada yang berikatan tadi. Sehingga sudutnya lebih kecil sebesar 104,5. Jadi dulu saya diajarin kalau dari CH4 pindah ke NH3, sudutnya kurang 2,5 derajat. Ya, begitu pula dari NH3 ke H2O berkurang 2,5 derajat. Seperti itu. Ya. Jadi untuk domain 4 ada 3 kemungkinan struktur yaitu tetrahedral, trigonal piramida, dan bentuk V.
Oke, kita lanjut ke domain 5 ya. Domain 5 berarti PEB-nya ada 2 dari 0 dan 5 ya. Kemudian 1, 4, terus 2, 3, dan 3, 2 ya. Jadi ada 4 kemungkinan struktur. Ya. Jadi ada bisa trigonal bipiramida, ada seesaw, ada bentuk T, ada linear ya. Oke. Nah, kalau pasangan elektron bebas tidak ada dan 5 yang berikatan, artinya ada atom pusatnya itu mengikat 5 ya, 5 atom. Jadi struktur yang ada adalah trigonal bipiramida. Kemudian kalau satu elektron bebasnya, satu ikatannya lepas, dia menjadi bahasa Inggrisnya itu seesaw atau jungkat-jungkit ya bahasa Indonesianya. Kayak apa? Jungkat-jungkit tuh kayak, tahu kan permainan yang dulu di TK gitu yang orang Ambon bilang apa? Permainan ini timbang-timbang ya? Ibu. Iya, timbang-timbang itu bentuknya. Tuh. Gitu ya. Kemudian kalau ada satu ikatan lagi yang lepas, dia menjadi strukturnya itu bentuk T. Kemudian kalau PEB-nya 3 dan PE-nya 2, dia menjadi linear ya. Kita lihat satu-satu. Kita ngambil contoh untuk trigonal bipiramida itu apa ya? PC5 ya, karena itu lebih gampang ya, karena P dan CL-nya 5. Nah, P itu nomor atomnya 15 Ibu. 15, CL 17 ya. Ya, kita bikin perlahan ya. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 3. Ya, kalau ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ini elektron valensinya 5. Ini elektron valensinya 7. Ya. Nah, si P itu di tengah karena jumlahnya lebih sedikit dari CL seperti biasa ya. Saya selalu bilang bahwa yang atomnya lebih sedikit itu yang jadi pusatnya. Kita gambar di semua penjuru 5 titik lah. Bisa bikin 5 titik. Jadi misalnya di sini 1, 2, 3, terus di sini 4, 5 gitu lah. Misalnya ya kita bikin struktur Lewis-nya dulu. Jadi di sini ada CL, ada CL, ada CL, ada CL, ada CL. CL-nya 5 kan. Nah, kita taruh masing-masing punya CL yang dot gitu. Gitu ya. Si P-nya itu tidak mengikuti aturan oktet karena dia sudah berikatan sebesar 10 elektron. Ya. Oke, ini udah PCl5 nih ya. Di mana P itu ketika dalam PCl5 tidak ada pasangan elektron bebasnya, tidak ada. Berarti berarti strukturnya adalah trigonal bipiramida. PCl5 dia domain 5 kan ya. Jadi kemarin kan saya bilang domain itu jumlah tangannya si atom pusat. Tangannya si atom pusat ada 5 kan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, PEB-nya 0. Kenapa? Karena P tidak ada pasangan elektron bebas di dia. Jadi yang kita lihat cuma yang di atom pusatnya. Nah, kalau PEB-nya 0, PE-nya 5, berarti strukturnya pasti trigonal piramida. Nah, cara gambarnya gimana? Kita harus gambar dalam ruang ya. Dalam ruang. Seperti yang tadi saya bilang, bangun-bangun ruang. Makanya tadi saya bingung. Kalau kerucut kan alasnya lingkaran. Nah, kalau yang
ada segi-seginya itu apa? Berarti 5 segitiga ya. Tapi apa ya bahasanya? Tapi dia punya atapnya itu segitiga yang jadi atapnya itu ada 2 di sebelah atas dan menghadap ke bawah. Jadi kalau digambarkannya itu seperti bagaimana ya? Begini, misalnya ini P, terus ada CL di sini ya. Terus kayak segitiga begitu CL. Nanti saya bikin warna lain ya biar kelihatan. Misalnya orange ya, orange sama merah mirip-mirip, biru lah. Nah, di sini ada di sebelah atas CL-nya 1, di bawah CL-nya 1. Jadi ketika dihubungkan itu dia seperti yang hitam tuh di sebelah atas ya. Terus garisnya maksudnya. Kemudian yang warna apa lagi biar gampang. Warna ungu itu yang di alasnya, tapi alasnya berada di antara kedua di antara kedua kubahnya itu, kubah segitiganya itu, kemudian yang jangan hitam ya, apalagi sih warna ini hijau ya. Nah, garis hijau itu yang menggambarkan posisi dari kubah sebelah bawah. Jadi bentuknya itu segitiga, terus ada kayak bidangnya, terus ada segitiga di bawah gitu. P-nya di tengah gitu maksudnya. Ya, cara menghayal bentuknya lah seperti itu ya. Jadi PCA5 strukturnya trigonal piramida dapatnya dari mana? Ketika kita membentuk struktur Lewisnya, P memiliki 5 pasangan elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebasnya. Oke? Bisa ya cara menentukan gambar. Jadi nanti pas ujian saya akan meminta kalian menggambar sampai bentuk triginya. Ya, jadi kalau bisa sih penanya warna-warni atau yaudah kalau penanya nggak warna-warni nanti ketika dilihat dari depan ke belakang tuh ada titik-titiknya gitu ya. Kan kalau kita gambar segi 4 kan kubus tuh kan selalu disuruh gambar kan yang sebelah belakang tuh titik-titik gitu maksudnya gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut untuk yang PEB 1 dan PEI 4. Di situ tuh cara memahaminya itu. Intinya kalian melihat satu ikatan lepas. Jadi kalau dari gambar ini, satu ikatan lepas tuh saya ambilnya yang dari sini ya. Supaya bisa mengerti seesaw-nya gimana. Satu ikatan lepas seperti nanti misalnya bentuk molekulnya itu SF4. Ya, SF4, S itu tangannya 4 di F. Ya, SF4 itu S nomor atom 16 F9 ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4P lagi 3P, sorry, siangnya. Udah elektron valensi F7, elektron valensi S6. Ya. Tapi dia berikatan cuma dengan F4. Jadi ada sepasang elektron bebas. Ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini S, kemudian ada pasangan elektron bebasnya saya taruh di sini ya. Kemudian di 4 posisinya itu 1, 2, 3, 4 ya. Sini ada F, F-nya Oke, seperti itu ya untuk struktur Lewisnya. Nah, untuk membentuk dia dalam struktur molekul sebenarnya, kita lihat dari jumlah domainnya, kemudian PEB dan PEI-nya. Untuk domainnya ada 5 ya, harus tetap 5. 5-nya dari mana? 5-nya itu dari ini. Yang tidak ikut berikatan juga dihitung ya. Ini sama ini. Ya. Jadi harus lihat domainnya berapa. Kalau
4 berarti kemungkinan strukturnya ada 3, tetrahedral tadi apa? Trigonal piramida sama bentuk V. Sedangkan kalau domain 5 pasti kalau tidak trigonal bipiramida, siso atau juga jungkit, bentuk T atau linear. Dalam hal ini dia domain 5. Tapi jumlah pasangan elektron bebasnya berapa? 1 ya. Berarti tidak mungkin trigonal bipiramida, tidak mungkin bentuk T, tidak mungkin linear. Jadi yang mungkin adalah jungkat-jungkit atau siso. Cara gambarnya gimana? Kayak tadi. Dia itu kayak apa tuh namanya? Kayak timbang-timbang kan? Jadi di sini ada S di sini, terus ada ini dua pasangan elektron bebasnya, di sini ada F, di sini ada F, terus di sini ada F lagi, di sini ada F. Ya. Jadi kalau ditarik garis itu bentuknya tuh kayak jungkat-jungkit ya. Gini sama gimana ya? Sama begini ya. Jadi kalau di analogikannya kayak gini gitu. Tapi ada pasangan elektron bebas di sini gitu. Jadi anggaplah kedua kalian main sama teman kalian tuh tapi duduknya tuh di deket ini nih. Di deket timbangannya gitu. Jadi tetap sama rata nanti kan ya. Begitu cara menentukan struktur molekul dengan domain 5, PeB1 dan PeI4. Nah, kalau satu ikatan lepas lagi, dia akan membentuk bentuk T ya, bisa lepasnya dari sini. Supaya nanti pasangan elektron bebasnya itu pindah di samping yang ini, di samping salah satu dari sini, kemudian si F-nya pindah ke bawah. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Ini terjadi untuk molekul ClF3. ClF3 ya. ClF3 ya. Oke, jadi caranya nanti kalian yang mau presentasi, tapi kayaknya saya minta tolongnya tuh rame-rame. Jadi satu orang bikin konfigurasi, satu orangnya konfigurasi sama elektron valensi, satunya struktur Lewis, satunya gambar dia dalam menentukan domain dulu, strukturnya dan penggambaran molekulnya. 3 orang berarti ya. Bisa, Ibu. Ya, kamu share screen coba di situ. ClF3 ya tadi. Nah, elektron valensinya tujuh ya. Oke, terima kasih Rista. Pilihan perdana sudah. Coba. William. Kamu online pakai apa? HP kan? Pakai laptop Ibu. Bisa pakai mouse berarti. Tapi tulisannya sih bagus.
Tulisan saya bagus. Oke. Saya Ya, silakan Usman. Silakan share screen. Ya, yang di tengah siapa? CL apa F? CL nomor atomnya, elektron valensinya, CL elektron valensi 5. Berarti tadi Rista keliru kayaknya. CL elektron valensi 7. Saya sedikit keliru tadi, Bu. Iya, sudah siap apa. Yang penting dia mau berani jawab. Ya, oke. Elektron valensi 77. Nah, coba gambar elektron valensi CL dulu. Dua lah, di mana dua? Ya, terus F1 lagi. begitu saja Ibu. Kamu kurang elektron valensinya CL itu, Usman. Tadi kan saya bilang elektron valensinya 7. Cross yang warna merah mesti 2 lagi. Supaya domainnya 5. Oh iya Ibu. Nah, coba. Ya, terima kasih. Jadi untuk CL domainnya ada 5 ya, yang sudah dilingkari oleh si Usman itu ya. Seperti itu. Oke, yang mau gambar strukturnya ada? Terima kasih Usman. Saya tunjuk aja ya. Siapa ya? Francisco Christos Safsahugun. Ya, CLF3. CL bentuknya apa? Kira-kira dari domainnya kan 5. Terus tadi ada pasangan elektron bebasnya 2, pasangan elektron ikatannya 3. Berarti dia termasuk struktur molekul apa? Bentuknya T, Ibu. Iya, bentuk T. Jadi bentuk T seperti bagaimana? Coba digambarkan. Oke, itu silakan. Sudah tuh F, kemudian F,
Oh ya. Lalu pasangan elektron bebasnya digambar. Bagusnya di sebelah sini. Kamu juga tidak. No. Itu pasangan elektron bebas, tidak ada ikatan. Berarti gambar X2 kan. X22 lah. 2 di sebelah atas, 2 sebelah. Apa sih kanan antara utara dan timur itu apa? Timur laut ya? Ya timur laut ya. Kalau timur ke selatan tenggara kan ya. Iya, di situ. Di timur laut sama di tenggara ya. Gitu. Oke, begitu ya. Jadi bentuknya bentuk T. Dia membentuk seperti huruf T. Itu dua pasangan elektron bebas. Oke, terima kasih itu. Oke, nah yang terakhir untuk linier PEB 3 dan PEI 2. Itu biasanya di molekul I3 minus. Ya. Contohnya I3 minus salah satunya. Ada contoh yang lain. Nantilah. Ibu, saya boleh tanya, Ya, silahkan Sugeng. Mau tanya apa? tadi hasil dari CLF 3, untuk CL-nya elektron valensinya tadi 5 ya, Bu? Tidak, 7. Sudah saya, 7. ya, sudah saya Ya. tadi bilang. Ya, saya tidak Saya fokus di Rista, ya. Ya. Sama. Oke, yang lain kita terakhir ya, untuk domain terakhir, 6. Itu ada untuk PEB 0 dan PEI 6, terus 06, 15, dan 24 aja. Tidak ada 33, tidak ada. Ya. Jadi kalau untuk PEI 6 dan PEB 0 itu namanya oktahedral. Ya, kemudian 15 segi 4 piramida kayaknya, biar sama kayak trigonal piramida gitu ya. Biar kalian bahasanya tidak. Jadi piramidanya di belakang. Jadi segi 4 piramida segi 4 planar. Segi 4 planar itu artinya dia segi 4 aja gitu ya. Jadi benar-benar segi 4 kayak begini. Ya. Kayak kalian gambar segi 4 panjang kali lebar. Dua dimensi ya, bayangannya 2 dimensi. Jadi tidak ada ruangan, cuman 2 dimensi aja. Itu kayak satu kertas bentuknya segi 4 gitu aja. Ya. Oktahedral itu contohnya yang 66 ya. Contohnya salah satunya SF6. Ya. Kalau segi 4 piramida, contoh kita bikin SF6. Apa? BR apa? BRF5. BRF5. Kalau ini XEF4 ya. Ya. Oke. Nah, cara membuatnya seperti biasa harus konfigurasi elektron dulu. Kemudian apalagi? Elektron valensi, kemudian struktur Lewis, baru mulai kita tentukan, oh ini dia domain berapa nih, PEB-nya berapa, PEI berapa, kemudian dia termasuk struktur apa gitu ya. Jadi misalnya SF4 gitu ya, SF4, SF6, S itu 16, F9 ya, 1S, jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 4, terus 1S2, 2S2, 2P6, 2P5. Elektron valensi 6, ya, elektron valensinya 7, ya. Kemudian kita gambar, karena dia F-nya ada 6, berarti dia di 6 penjurunya si F ya, si S. Jadi kita bikin segi 6 lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi F-nya ada di setiap sisi yang digambarkan ya. Bikin titik aja deh. Ini ada 2, 4, 6, 2, 4, 6, 1, 1, 1, 1, 1, ya. Udah banyak banget titiknya. Nah, ini bentuk Lewisnya.
untuk penggambaran dia di dalam ruang ya, dalam ruang berarti kalau tadi segi 5 itu segitiganya di tengah, terus kubahnya itu di atas sama di bawah. Kalau yang ini segi 4 yang di tengah ya, kemudian ada kubahnya di bawah sama di atas ya gitu. Jadi cara gambarnya begini. Jadi si F-nya itu ada di mana ya cara gambarnya sebentar. Kalau datar begini terus ini bentuknya gini. Tapi ya, dia ada segi 4, terus ada segi 4 di tengah, terus dia punya kubah. Jadi setiap sisinya tuh ada ya. Berarti misalnya saya taruh F di sini, F di sini, F di sini, sama F di sini lah ya. Ada ikatannya di sini, terus F-nya satu di atas, satunya di bawah. Ganti warna lagi. Yang sebelah atas itu, di sebelah dasar, maksudnya dasar bangunannya itu ada di sini. Kemudian yang di sebelah atas warna ungu ya, terikat semua gitu. Terus yang warna hijau sebelah bawahnya. Ya, bisa ya? Itu ya. Oke, jadi untuk SF6 bentuknya seperti ini ya. Jadi dalam ruangnya itu di dasar bangunannya, bukan dasar sih, kalau dasar kan berarti di bawah sekali ya. Tapi penghubung antar satu kubah dan kubah lainnya itu bentuknya segi 4. Dia beda dengan domain 5 yang trigonal piramida yang segitiga yang di tengah. Ya, itu. Ingat ketika membangun struktur Lewis, kalian harus lihat dulu tidak perlu terpaku pada oktet ya. Jadi lihat dia bisa berikatan maksimalnya itu berapa, terus domainnya berapa, terus mulai lihat ada yang ton bebas tidak atau pusatnya. Kalau ada berapa, kemudian identifikasi gitu ya. Jadi kayak PEB-nya berapa, PI-nya berapa supaya nanti pas menentukan bentuk molekul tidak salah. Ya. Oke, kalau untuk segi 4 piramida dan segi 4 planar, contohnya seperti ini, saya tidak bahas lagi karena waktunya sudah selesai ya. Kayak gini, sebuah atom memiliki elektron 7, nomor masanya 19, berapa neutronnya? Ya, di elektron sama dengan nomor atom, ya, sama juga dengan nomor proton, jumlah proton. Jadi cara mencari neutron dengan cara nomor massa dikurang dengan jumlah proton, jadi 19 kurang 7. Tapi kan di soal cuma jumlah elektron ya. Jadi kalian taruh jumlah elektron sama dengan nomor atom sama dengan jumlah proton gitu. Itu lebih masuk akal daripada kalian cuma 19 kurang 7 berapa tuh? 12 gitu. Oke, terima kasih kelas kimia dasar 1. Sampai ketemu hari Selasa. Selamat sore.